Sudah siap untuk belajar? Nah, hari ini kita bertemu lagi di pertemuan kita pada pagi hari ini. Nah, minggu lalu kita telah membahas mengenai materi apa? Minggu lalu kita membahas mengenai minggu lalu Salma, lalu kita bahas tentang zakat. Nah, coba buka bukunya lagi, ya kan? Ya, Bu. Oke. Untuk materi zakat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Yakin? Zakat. Kalau memang udah paham. Mengeluarkan harta tertentu pada waktu tertentu. Mengeluarkan harta tertentu dan waktu tertentu. Apa lagi? Zakat ialah sejumlah harta yang dikeluarkan untuk membersihkan diri dan bersuci dan beribadah kepada Tuhan. Nah, zakat itu terbagi menjadi Dua. Nah, untuk materi itu Ibu rasa kita cukupkan ya. Hari ini kita masuk ke bab baru, yaitu bab yang masih sangat penting yang untuk kita pelajari, yang mana pembelajaran kita yaitu kurban dan akikah. Nah, kurban dan akikah. Adapun tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai untuk hari ini ialah yang pertama, tentunya kalian akan mengetahui apa itu definisi dari kurban, apa yang melatar belakangi kurban. Terus, apa saja hukum dari berkurban ini? Bagaimana dan di mana waktu tepat penyembelihannya? Kriteria dan syarat hewan untuk berkurban serta jumlah kurban dan pembagian hewan kurban. Nah, adapun metode pembelajaran yang kita gunakan yaitu sama dengan seperti minggu lalu, yaitu metode diskusi. Yang mana nanti kan kalian sudah duduk sesuai kelompok yang dibentukkan. Nah, nanti akan memberikan satu materi untuk satu kelompok, kemudian kalian diskusikan, kalian pindahkan ke buku kertas 2 lembar, kemudian kalian presentasikan. Masih paham? Nah, oke. Selanjutnya kita masuk dulu. Sebelum kita memulai diskusi kita masuk dulu apa itu definisi kurban. Sudah pernah mendengar kata kurban? Sudah. Apa itu kurban? Coba satu orang. Coba, Salma. Coba tunggu ya Rani. Apa itu kurban menurut Salma? Menurut saya, kurban itu menyembelih hewan pada hari raya Idul Adha. Dan menurut bahasa, kurban berasal dari kata bahasa Arab, yaitu qaraba, yaqrabu, kurbanan yang berarti dekat. Itu definisi dari kurban. Nah, yang mana kurban itu kan berasal dari bahasa Arab yang berarti qaraba, yang artinya adalah dekat. Sedangkan menurut istilah, kurban itu merupakan hewan yang disembelih yang berniat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri sesuai dengan syarat-syarat dan waktu yang telah ditentukan. Nah, masalah
akan kalian diskusikan. Oke, untuk kelompok 1 tadi yang mana? Kelompok 1. Nah, kelompok 1 kalian akan membahas mengenai latar belakang hewan kurban serta hukum hewan kurban. Paham? Materi yang akan kalian kerjakan? Oke, untuk kelompok 2 kalian akan membahas mengenai waktu tempat penyembelihan hewan kurban serta syarat-syarat hewan untuk berkurban. Nah, kelompok 3 mana? Nah, untuk kelompok 3 yaitu membahas tentang sunnah kurban dan pembagian hewan kurban. Nah, sampai di sini paham apa materi yang ingin dikerjakan? Silakan kerjakan, ibu kasih waktu untuk mendiskusikan materi yang akan kalian kerjakan. Mulai dari sekarang. Kelompok 1 udah tahu materinya kan? Silakan diskusikan dan dibuat di kertas 1 lembar. Ketiga bagaimana? Sahib, Sahib naik. Udah siap? Wah, dulu. Sahib. Sakit. Kamu nggak kuat. Kenapa? Baju tolong masukkan.
Siapa itu kamu berdua? Sudah, Bu. Bentar ya, temannya belum selesai.
Ibadah kurban dikenal dengan istilah al-udhiyah. Sejarah ibadah kurban dimulai pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keimanan, kesabaran, ketakwaan, dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melihat kesungguhan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Nabi Ismail alaihissalam yang hendak dikorbankan dengan seekor domba untuk disembelih. Peristiwa inilah yang melatar belakangi syariat dan kurban bagi umat Islam yang dilakukan sampai sekarang. Umat Islam hendaknya mengambil pelajaran dari kisah tersebut dan rela berkorban demi menegakkan ajaran Islam. Yang keduanya, hukum kurban. Indonesia memakai hukum kurban sunnah muakkad. Jadi tidak apa-apa seorang tidak melakukan kurban. Umat Islam yang mampu tetapi tidak mau berkurban, dia hanya dimasukkan ke golongan orang tercela. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita ucapkan kelompok 1. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh kelompok 2. Wakil kelompok 2, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang waktu dan tempat penyembelihan kurban. Ibadah kurban harus dilakukan pada waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah, disebut hari tasbih. Kurban kurban boleh disembelih di mana saja yang sekiranya pantas dan tidak menimbulkan gangguan bagi yang lain. Namun pada utama dan disunahkan adalah tanah lapang, bisa lapangan, halaman atau tempat yang bisa dilihat orang banyak. Hal ini disunahkan dalam rangka memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa kurban sudah boleh dilakukan dan mengadakan acara kurban yang baik. Cara kurban untuk kurban. Adapun ketentuan semua hewan yang ditentukan sebagai berikut: A. Kambing atau domba umur 1 tahun atau lebih atau sudah terganti gigi seri yang disebut kuda. Ya. B. Kambing umur 2 tahun atau lebih yang disebut maklum. C. Sapi atau kerbau umur 2 tahun lebih yang disebut bakarun atau yang masuk. D. Unta umur 5 tahun lebih yang disebut ibriyun. Hewan kurban yang hendak disembelih harus memenuhi kriteria berikut. A. Kambing. Kedengaran kelompok 1 tadi? Jelaskan sedikit lagi. A. Gemuk dan berlemak. B. Tidak sakit-sakitan. C. Tidak buta matanya. D. Tidak pincang kakinya. E. Tidak putus tangannya. F. Tidak sobek telinganya. G. Tidak putus ekornya. H. Tidak dalam keadaan hamil. Imam Nawawi berpendapat bahwa kurban yang lebih utama menurut sahabat adalah hewan yang berwarna putih, kuning, abu-abu, tidak keruh dan warna putih, warna belang atau sebagian hitam dan sebagian putih, kemudian berwarna hitam halus. Sekian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya kelompok 2. Selanjutnya, presentasi yang akan dilakukan oleh kelompok 3. Pada kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan membacakan presentasikan hasil diskusi kami. Sunnah dan anjuran dalam berkurban. Sunnah penyembelihan hewan kurban adalah sebagai berikut. A. Menyembelih sendiri hewan kurban. B. Penyembelih dan hewan yang disembelih menghadap kiblat dengan menempatkan lambung kiri di sebelah bawah. C. Mengikat hewan kurban dengan kuat. D. Tidak mencukur rambut dan memotong kuku.
E. Membaca basmalah dan takbir. F. Tidak memperlihatkan penyembelihan kepada hewan lain. G. Menutupi kepala hewan yang akan disembelih. H. Hewan yang berleher pendek seperti sapi dan kambing dipotong pada bagian tengah leher, sedangkan hewan yang panjang lehernya dipotong pada bagian terdekat dengan tubuh. I. Memutus kedua urat besar pada bagian kiri dan kanan leher hewan. J. Memastikan hewan sudah mati saat akan diolah lebih lanjut. Pembagian daging kurban. Daging kurban yang sudah disembelih hendaknya dibagikan kepada masyarakat. Hewan kurban hendaknya dibagikan dalam keadaan mentah. Adapun pembagian hewan kurban menurut syariat Islam dibagi menjadi 3, yaitu bagian untuk fakir miskin, untuk kaum kerabat, dan untuk dikonsumsi sendiri. Baiklah, sekian Dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, coba kita beri aplaus untuk kita semua. Tadi kelompok 1, 2, dan 3 sudah mempresentasikan materi yang telah Ibu berikan. Yang mana tadi kelompok 1 telah mempresentasikan tentang apa tadi? Sejarah berkurban serta hukum kurban. Nah, jadi apa itu sejarah berkurban? Sejarah berkurban apa itu kelompok 1 tadi? Dengan istilah al-ujiyah. Sejarah kurban. Nah, dari materi yang kalian pelajari, yang kalian ketahui bahwasanya sejarah berkurban dimulai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi asal muasal mula untuk sejarah berkorban itu yaitu dimulai dari Nabi Adam alaihissalam, yang mana pada saat itu Nabi Adam yaitu anaknya Habil dan Qabil diberikan perintah untuk berkorban sesuai dengan apa yang paling disukai dan disenangi. Nah, itu yang latar belakangi hewan kurban. Tetapi untuk hewan kurban yang kalian gunakan pada saat ini lebih dilatar belakangi oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Itu untuk sejarah berkurban. Selanjutnya, nah, setiap ibadah itu pasti mempunyai hukum, kan? Nah, sedangkan hukum berkurban itu apa tadi kelompok 1? Sunnah muakkad. Nah, adapun hukum dari berkorban itu menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama yang kita gunakan di Indonesia ialah hukumnya sunnah muakkad. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2 yang berbunyi, siapa bisa bacakan? Sama? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberitahumu Nabi Muhammad sebanyak-banyak, maka laksanakanlah salat karena kewajiban yang sempurna. Surat Al-Kautsar ayat 1-2. Jelaskan hukumnya di sana? Jelas. Adapun sunnah di situ sunnah muakkad tersebut jika telah memenuhi kriteria dan ketentuannya dalam berkorban. Nah, itu untuk hukum berkorban. Kita lanjut ke waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Nah, dalam ibadah kelompok 1, nah dalam ibadah hewan kurban ini juga ditentukan waktu dan penyembelihannya. Boleh sembarang saja waktu untuk menyembelih hewan kurban ini? Kenapa? Karena jatuhnya akan menjadi sedekah biasa, tidak masuk kepada hewan kurban. Nah, adapun waktu dan tempatnya. Waktu dan tempatnya apa tadi kelompok 2? Tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 12 Zulhijjah di Kabupaten Asri. Nah, waktunya yaitu dimulai dari tanggal 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah atau yang biasanya setelah sholat Idul Adha. Kemudian tempatnya di mana? Di tanah lapang dan di lapangan, di halaman, atau tempat yang bisa dilihat orangnya. Nah, untuk tempatnya ini fleksibel, di
dimanapun bisa, tetapi untuk mendapatkan sunnahnya atau alangkah lebih baiknya yaitu dikerjakan di tempat setelah sholat Idul Adha. Nah, paham? Satu, dua, tiga. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, nah untuk berkurban juga memiliki beberapa syarat atau kriteria hewan yang akan dikurbankan. Yang mana? Yang telah dijelaskan oleh kelompok berapa tadi? Domba. Yang mana? Kalau misalnya domba sekurang-kurangnya harus berumur 1 tahun atau lebih. Kalau kambing Tahun tahun atau lebih. Kedua, kalau unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun, sedangkan sapi sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Nah, kalau di Indonesia atau di tempat kalian apa saja hewan yang biasa dikurbankan? Sapi, kambing, kerbau. Kerbau, ayam boleh? Boleh. Boleh. Jika kemampuan kita cuma sebatas ayam, maka di Indonesia ayam diperbolehkan. Nah, itu untuk syarat dan ketentuan hewan kurban. Nah, adapun yang lebih spesifik dari hewan kurban itu, hewannya harus bagus, tidak boleh cacat, tidak boleh pincang, tidak boleh kurus, dan tidak boleh hamil. Nah, itu yang telah dijelaskan oleh kelompok 2. Selanjutnya yaitu sunnah dalam berkurban. Nah, dalam beribadah seperti ibadah kurban ini juga memiliki sunnah-sunnahnya. Nah, apa tujuan dari sunnah itu? Untuk menambah pahala berkurban kita. Nah, itu sunnah-sunnah. Nah, adapun sunnah-sunnahnya yang telah disampaikan kelompok 3 apa tadi? Kelompok 3 menyembelih sendiri hewan kurban, kemudian membaca takbir. Selanjutnya apa lagi? Penyembelihan hewan yang disembelih menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Lanjut apa lagi? Mengerjakan kurban dengan benar. Terus? Tidak mencukur rambut dan memotong kuku. Terus apa lagi? Tidak mengerjakan penyembelihan kepada hewan lain. Nah, dianjurkan apabila ada hewan lain yang akan berkurban, jangan disembelih di depan hewan yang akan disembelih. Kenapa? Karena akan merusak mental dari hewan tersebut. Nah, itu sunnah-sunnah dari berkurban. Dan materi yang terakhir, pembagian hewan kurban. Nah, untuk hewan kurban ini, sampai aku saya bisa dengarkan ibu sebentar lagi. Nah, untuk pembagian hewan kurban ini juga ada pembagiannya. Apakah boleh kalian ambil semua? Tidak. Apakah boleh dijual? Tidak. Apakah boleh disumbangkan semua? Tidak. Nah, ada juga ketentuannya dalam pembagiannya. Yang pertama, dibagikan untuk apa? Bagi Fakir dan miskin. miskin. Nah, setelah hewan disembelih, kemudian hewan itu dibagikan berapa besar Sepertiga. Sepertiga. Selanjutnya apa lagi? Sepertiga untuk kerabat. Sepertiga untuk Miskin. Nah, kalau untuk kaum kerabat ini tidak masalah, baik itu dia mampu, baik itu dia orang kaya, orang miskin, tetap dia akan mendapatkan bagiannya yaitu sepertiga. Kemudian kalau untuk 1/3 untuk dikonsumsi sendiri, mau itu makanan buat acara nikahan, doa atau segala macam, maka kalian berhak mendapatkan 1/3 dari hewan kurban. Nah, sampai itu paham? Nah, tadi kalian telah membahas mengenai hewan kurban. Apa tadi itu kurban? Definisinya yaitu Dekat. dekat, menyembelih hewan untuk beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri sesuai dengan waktu dan tempat ditentukan. Selanjutnya yaitu hukumnya yaitu sunnah wafat. Lalu waktunya yaitu pada tanggal 13 Zulhijjah. dan tempatnya di Tanah sangat terbuka. Sedangkan syaratnya yaitu ada 3 hewan, yaitu apa tadi? Kambing, kambing, kambing. Sedangkan kriterianya yaitu harus yang paling bagus dan paling sempurna. Dan kemudian adapun pembagiannya yaitu 1/3 untuk Sepertiga untuk
kita yang singkat ini mengenai ibadah kurban. Nah, sebelumnya karena waktu kita telah habis, di sela pembelajaran kita hari ini, Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian semua atas partisipasi kalian dalam proses belajar mengajar dengan Ibu. Nah, minggu depan kita akan membahas mengenai haji dan umrah. Silakan persiapkan dirinya. Minggu depan kemungkinan kita akan materi kita membahas haji dan umrah dengan menggunakan metode pembelajaran seperti ini ataupun bisa jadi dengan model pembelajaran yang baru. Ya, sampai di sini saya pahami? Bisa. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Terlebih dahulu Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.